Baik, saya akan review ulang ya apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita masih bicara tentang lingkaran ya. Pak Bambang masih bicara tentang lingkaran. Oke. Kita kemarin sudah bisa menentukan lingkaran, komponen lingkaran itu apa aja. Komponen lingkaran itu terdiri dari yang pertama yang menjadi acuan adalah titik pusat ya. Kenapa kok titik pusat? Karena titik pusat adalah tolak ukur di mana nanti kita menentukan komponen daripada lingkaran. Yang kedua adalah titik pada lingkaran. Yang kedua jari-jari ya. Jari-jari. Jari-jari ini adalah jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Oke. Bentar. Ini kelihatannya baterainya sudah lemah, waktunya ganti. Yang kedua adalah titik pada lingkaran. Pada lingkaran. Oke. Kemarin kita sudah itu ya, kalau pusatnya ada di 0,0, oke, jari-jari R. Oke, jari-jari R. Berarti persamaan lingkarannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kalau diketahui pusat 0,0 melalui, nah, melalui berarti titik pada ya, melalui A, B. Jadi persamaan lingkarnya menjadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Jadi yang namanya pada ketika dimasukkan maka X dimasukkan X, Y dimasukkan Y. Terus yang ketiga ketika pusatnya adalah P, Q, jari-jari R gitu ya. Jari-jari R berarti persamaannya menjadi apa? X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Kenapa? Ada yang salah? Ada yang aneh? Pusat P, Q ya, melalui A, B ya. Berarti kita peroleh persamaan lingkarannya apa? X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat sama dengan A min P kuadrat plus B min Q kuadrat ya. Kalau diketahui diameter berarti apa sih diameter? 2 kali jari-jari itu panjangnya. Apa itu diameter? Apa itu diameter? Diameter adalah luas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Itu namanya diameter. Oke. Diameter adalah ruas garis ya. Ruas garis yang menghubungkan
2 titik pada lingkaran ya melalui pusat lingkaran. Oke. Itu diameter. Jadi kalau misalkan diameternya AB, oke. Diameternya A dari A, B, terus B-nya adalah C, D, gitu ya. Di mana AB diameter berarti pusatnya sama dengan apa? Pusatnya kemarin sudah dibahas toh? Kok sebelum itu loh sudah sampai latihan lingkaran 1 tuh berarti sudah apa? C min A. Oke. Bentar, tak ingatkan kembali. Pakai angka aja. Misalkan titik A ya. Titik A adalah 1,4. Oke. Titik B-nya adalah 3,6. Oke. 3,6 ketinggian saya. 3,2 aja. Biar gambarnya nggak terlalu tinggi. 3,2 aja. Atau 3,0 lah. 3,0. Oke. 3,0 adalah di mana AB diameter. Oke, kita gambar. Oke. 1,4 letaknya di mana? 1 2 3 4. Nah, di sini titik A. Oke. Sekarang titik B 3,0 berarti 2 3. Ada di sini ya, ini titik B. Oke. Diameter adalah yang menghubungkan A dan B. Ini diameter. Oke. Nah, pusatnya itu tentunya ada di tengah-tengah. Oke. Di sini 1, di sini 3. Di sini 4. Oke. Di tengah-tengahnya yang horizontal mana? Ini kan ya? Ada di 2. Ini 2. Tengah-tengahnya 4, 2. Ini adalah pusat lingkaran, yaitu 2,2. Gimana cara mendapatkan 2,2? Kalau dengan gambar bisa dapat dengan mudah. Gimana caranya? 2,2 bisa kita peroleh dari mana? 1 tambah 3 dibagi 2 X. 4 tambah 0 bagi 2. Jadi kita menentukan pusat itu sama juga dengan rata-rata. Rata-rata kan berarti datanya ditambahkan dibagi banyaknya data. Oke, berarti pusatnya ini berarti apa? A tambah C bagi 2, B tambah D bagi 2. Oke, ini kan ya. Kalau Anda sudah dapat 100 kemarin di lingkaran 1, berarti Anda sudah menguasai ini semua. Ya, sudah menguasai ini semua. Ini bukan catatan baru, memang Pak Bambang kemarin tidak ngasihkan, karena ini adalah kesimpulan yang seharusnya sudah Anda dapatkan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nesila yang dikarantina di Dr. Sutomo aman?
Hah? Bisa ngikuti? Bisa, oke. Sudah ya, aman ya? Habis ini kita membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Apanya pelan-pelan ini kan sudah kita pelajari kemarin. Halo. Apanya yang ditulis? Ini kesimpulanmu. Pak Bambang hanya mereview aja. Reme belum. Ini hanya review. Oke, kita lanjutkan ya sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya, kok kedudukan hubungan aja. Oke. Oke, hubungan ya. Hubungan garis dengan lingkaran. Oke, hubungan garis dengan lingkaran ya. Sebuah lingkaran dengan garis itu memiliki 3 hubungan. Anggap aja ini sebuah lingkaran, meskipun kalau tidak terlihat seperti lingkaran, anggap aja lingkaran. Oke, ini ada titik pusatnya. Nah, garis pertama nanti posisinya akan memotong di 2 titik. A, B. Yang pertama adalah memotong di 2 titik berbeda. Ya, memotong 2 titik berbeda. Ya. Berarti jarak antara pusat berarti jaraknya lebih kecil daripada jari. Yang ini ya bentar. Ini adalah D. Ini jaraknya ya. Jika D lebih kecil dari jari-jari. Oke. Garis kedua dia memotong hanya di 1 titik. Yang kedua adalah memotong di 1 titik, ya. Ya. Jika D sama dengan R. Jadi jarak ke pusat di sini, jarak garis ke pusat oke, sama dengan jari-jari. D-nya ini kan sama dengan jari-jari kan ya? Ini kan jari-jari. Gitu ya. Garis yang ketiga
Nah, garis yang ketiga ini berarti ini jarak D-nya. Tidak memotong ya. Jika D-nya lebih besar daripada jari. Intinya hanya seperti ini aja kedudukannya. Oke. Untuk menentukan D, oke ya. Jika persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 dan titik P dengan koordinat A, B, maka jarak D sama dengan harga mutlak A dikalikan A kecil plus B dikalikan B kecil plus C dibagi akar A besar kuadrat plus B besar kuadrat. Oke, ini ya cara penentuannya. Untuk contoh setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjutkan ya. Oke, jarak titik ke garis itu selalu tegak lurus, jadi nggak mencong, gitu ya. Karena apa? Oke. Nah ini garis ya, ini ada titik, maka jaraknya itu yang tegak lurus. Ini jarak terpendek. Nah, yang tegak lurus pasti terpendek. Bandingkan dengan yang ini, lebih panjang. Meskipun hanya sedikit ya, meskipun sedikit gini tetap lebih panjang ya. Jadi jarak P ke garis ini adalah PB ya. Jarak P ke garis AB adalah PB. Oke ya. Tuh. Ya, tegak lurus. Jadi di sini juga tegak lurus posisinya. Ini tegak lurus. Oke. Terus yang ini juga tegak lurus. Yang ini juga tegak lurus. Ya. Oke. Nah. Sudah? Kita lanjut ke lingkaran. Apa hubungannya dengan lingkaran, Pak? Nah, kalau menyinggung berarti jarak titik pusat ke lingkaran sama dengan jari. Misalkan ada soal. Nah, jika lingkaran X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 ya. Tentukan persamaan garis singgung ya.
garis singgung pada titik berabsis 1 misalkan. Oke. Kosakata baru atau lama enggak tahu saya kasihkan. Absis itu adalah X, ordinat adalah Y. Oke ya. Nah, titik pada lingkaran yang berabsis 1 berarti kita cari, berarti X-nya sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1 berarti 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y kuadrat sama dengan T. Berarti Y sama dengan plus atau minus akar 3. Oke. Sudah? Sudah? Sudah ya? Ini pusatnya berapa? Pusatnya lingkaran, pusatnya berapa? Lingkaran, pusat lingkaran berapa? 0,0. Oke. Sudah ya? Pusat lingkaran 0,0. Titik singgung. Titik singgungnya berapa? 1, akar 3 atau ya. Atau 1, minus akar 3. Oke, kita pakai yang, jangan khawatir, bisa tak kembalikan. Oke, kita pakai yang titik itu ya, 1 plus akar 3. Berarti kita nyusun persamaan garis kan gitu ya. Nah, kita bangun persamaan garis ya. Garis melalui pusat lingkaran ya, P 0,0 dan 1, akar 3. Berarti persamaan garisnya jadi apa? Y min akar 3 sama dengan apa? Akar 3 min 0 per 1 min 0 dikalikan X min saya keliru. Bentar. Masih ingat persamaan garis ini bukan akar 3, ini min 0. Oke. Yang dikurangi 0 aja lebih aman. Karena dikurangi 0 seperti tidak dikurangi ya. Oke ya. Di sini adalah titik pertama. Titik 1 ini titik 2 ya. Persamaan garis melalui 2 titik apa? Y min Y1 kan gitu ya. Per Y2 min Y1 sama dengan X min dulu. Kok gak mau dihapus? Oke. X min X1 per X2 min X1. Berarti gradiennya sama dengan Y2 min Y1 per X2 per min X1. Berarti di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan akar 3X. Oke. Garis singgung selalu tegak lurus. Tegak lurus dengan garis yang melalui jari-jarinya itu tadi.
Berarti PGS-nya gradiennya berapa? Ini kan ini berarti MGS, maka MGS-nya berapa? MGS harus tegak lurus. Berarti sama dengan apa? Min 1 per akar 3. Berarti PGS-nya berapa? Berarti PGS-nya berapa? Melalui titik 1, akar 3 kan ya. Berarti Y min akar 3 sama dengan min 1 akar 3 X min 1. Nah, berarti atau apa? Akar 3Y min 3 ya sama dengan min X plus 1 ya. Kalau dibentuk lagi menjadi akar 3Y plus X sama dengan 4. Nah, ini berarti apa? Sama dengan Y1 kalikan Y plus X1 kalikan X sama dengan jari-jari kuadrat. Jadi garis singgung ya, PGS X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat pada X1, Y1 adalah ini. Kita cukup mencari. Nah, syaratnya titiknya harus pada, tidak bisa tidak. Mungkin di buku Anda, di modul Anda itu langsung pada titik ya, pada titik langsung Y1 kali Y plus X1 kali X sama dengan R kuadrat gitu ya. Jadi ketika X-nya 1 berarti PGS pada 1, min akar 3 jadinya berapa? Berarti PGS di 1, min akar 3 berapa? Berarti apa? Min akar 3Y plus X sama dengan 4. Selesai. Jadi ada dua garis singgung di sana, yaitu min akar 3Y plus X plus sama dengan 4 atau akar 3Y plus X sama dengan 4. Monggo silakan diamankan. Lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke. Nah, sekarang jika diketahui persamaan garis singgungnya. Nomor 2 ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat satu, 2 ya, dan menyinggung garisnya apa namanya? 4X plus 3 aja ya, supaya nanti akarnya jadi 5 gitu gampang. Yang kemarin loh 12, 10, 5 jam kimia, nggak protes. Sama Pak Jalal. Oh, sebel. Oh, gimana lagi? Itu loh, mensyukuri apa yang ada. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, iklan-iklan dilewati dulu ya. Oke. Oke. Ya. Berarti apa yang pusat sudah ada ya. Kita sudah tahu pusat lingkaran sudah ketemu. Oke.
Pusat lingkaran sudah ketemu, yaitu P-nya sama dengan 1,2. Cuma jari-jarinya belum ya. PGS diketahui, PGS-nya adalah 4X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Oke. Berarti kita harus cari jari-jari. Jari-jari itu adalah karena PGS, berarti jarak jari-jari adalah jarak titik pusat ke garis sing. Berarti R-nya sama dengan Oke, harga mutlak 4 kali 1 ya, karena X-nya 1 plus 3 kali 2 kurangi 7 dibagi akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat, berarti sama dengan 4 tambah 6 10. 10 kurangi 3 tuh 7. Oh, 3/5. Oke ya. Berarti jari-jari sudah. Berarti persamaan lingkarannya apa? Apa? Berarti apa? X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat kan ya? Berarti 3/5 kuadrat. Berarti persamaannya jadi X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9/25. Oke. Kalau dijabarin, karena nanti belum tentu jawabannya seperti itu. Jabarin jadi apa? X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 9/25. Biar bagus, berarti 25X kuadrat min 50X ya. Plus 25 plus 25Y kuadrat min 100Y plus 100 sama dengan 9. Berarti sopan santunnya yang pangkat tinggi di depan, dan yang duluan duluan. Yang antri duluan. Jadi 25X kuadrat plus 25Y kuadrat min 50X min 100Y plus berapa? 116 sama dengan. Oke. Silakan diamankan.